warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang sekeluarga sedang berada di Komplek Pemakaman Putra Nahrisyah, yaitu yang lokasinya ada di Gedung Pase ya, Aceh Utara. Mari ikuti kami. Ratu Nahrisyah merupakan perempuan yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Sejarawan T. Ibrahim Alfian menyebutkan bahwa kebangkitan perempuan di Indonesia telah dimulai sejak 1406 Masehi, ketika Sultanah Malikah Nahrisyah memimpin dan memerintah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1406 sampai 1428 Masehi. Sultanah Malikah Nahrasyah atau Putra Nahrisyah merupakan putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Sahih yang mangkat pada tahun 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Putra Nahrisyah merupakan sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara. Beliau memerintah dengan sifat keibuan dan kasih sayang. Pada masa pemerintahan Sultanah Malikah Nahrisyah, penyebaran agama Islam tumbuh pesat. Beliau seperti mercusuar syiar Islam dan bintang yang membuat Kesultanan Samudra Pasai berjaya. Saat masa pemerintahannya, harkat dan martabat perempuan begitu mulia. Perempuan tidak hanya menjadi perabotan rumah tangga, tetapi terlibat aktif dalam penyebaran Islam, bahkan menjadi penyiar agama. Jejak sejarahnya bisa dilihat dari nisannya yang ada di Gampong Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, sekitar 18 km sebelah timur kota Lok Sumawe. Makam tersebut berada di Komplek 2 Huta Karang dan tidak jauh dari makam Sultan Malikusaleh yang terletak di Komplek 1 Makam Raja-Raja Samudra Pasai. Beberapa sejarawan lain menyebutkan Sultanah Nahrisyah adalah sosok pemimpin besar dan disegani. Menurut keterangan juru kunci makam dan sesepuh yang ada di sekitarnya, pada era kepemimpinan Sultanah Nahrisyah, Samudra Pasai menjadi kerajaan yang mampu mengendalikan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, beredar 6 mata uang asing di Pasai, selain dinar yang menjadi mata uang kerajaan Pasai yang waktu itu berbentuk koin emas. Meskipun Ratu Nahrisyah merupakan pemimpin kerajaan yang masyhur, namun namanya tidak dicantumkan dalam mata uang dinar yang beredar saat itu. Padahal pencantuman nama sultan di mata uang emas merupakan kebiasaan. Justru nama Salahuddin yang tertera dalam mata uang tersebut dengan gelar Sultan Al-Adillah. Salahuddin adalah suami Sultanah Nahrisyah yang kedua. Beliau menikah dengan Salahuddin setelah suami pertamanya wafat. Christian Stong Fugronyo menyatakan kekaguman kala melihat makam peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini. Kekaguman tersebut disampaikan dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Rijksuniversiteit Leiden pada 23 Januari 1907. Tidak hanya itu, dia
Ia juga menuangkan kekaguman ini dalam buku Arabi in Ost-Indi yang diterbitkan di Leiden pada 1907. Dalam buku ini, Snow Hurgonyo mengakui makam Sultanah Nahrisyah yang terbuat dari bualam itu sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Pada makam tersebut terdapat ukiran-ukiran bahasa Arab dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bermakna, inilah kubur perempuan yang bercahaya, yang suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya, Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Al-Malikus Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampuni dosanya. Meninggal dunia dengan rahmat Allah pada Senin 17 Zulhijjah 832. Di sini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya menjadi permaisuri dan selir raja, tetapi bisa menjadi pemimpin hebat. Putro Nahrisyah adalah contoh nyata perempuan Nusantara yang bisa terlibat aktif dalam persoalan ekonomi dan politik dalam penyebaran Islam. Oleh karenanya, tidak berlebihan kalau beliau dianggap sebagai wali perempuan Nusantara.